dong ngingeti lintang-lintange nyekseni kemricike banyu mili kaya ton jelas ke rasa senengku wit-witan dong ngingeti lintang-lintange nyekseni kemricike banyu mili kaya ton jelas ke rasa senengku wit-witan dong ngingeti lintang-lintange nyekseni kemricike banyu mili kaya ton jelas ke rasa senengku wit-witan dong ngingeti lintang-lintange nyekseni kemricike banyu mili kaya ton jelas ke rasa senengku wit-witan dong ngingeti lintang-lintange nyekseni kemricike banyu mili kaya ton jelas ke rasa senengku wit-witan dong ngingeti lintang-lintange nyekseni. Assalamualaikum, saya Haji Imawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan, unit kerja SMP Negeri 3 Gubuk. Pada sore hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara untuk pengambilan keputusan pimpinan yang berbasis kebajikan. Perkenalkan, beliau Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana. Dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore Bapak. Mohon maaf Bapak, Ya. Sebelum kita lanjutkan wawancara Bapak, kondisi Bapak untuk sore hari ini bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, baik Bapak. Sehat walafiat. Tadi sudah makan siang Bapak? Ya, alhamdulillah. Dengan sehat ya. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak Hasan. Beliau adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana untuk unit SMP. Bapak, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih Sama-sama. atas waktu yang diberikan Bapak pada sore hari ini sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan wawancara. Ya. Mohon izin Bapak, ini kan Bapak kebetulan di bidang sarana dan prasarana gitu. Betul. Nah, sesuai dengan postur Bapak yang gagah, ganteng, tinggi, nah dengan kondisi tambahan tugas selain Bapak sebagai Bapak guru untuk mata pelajaran pendidikan Islam, Bapak juga ada tugas tambahan sebagai Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana. Amanah yang sangat mulia Bapak, dan kami mendoakan semoga Bapak Hasan sehat selalu. Amin. Bisa melaksanakan tugas
tugas dengan sebaik-baiknya dan diberikan Allah kelancaran. Amin. Terima kasih Pak Haji. Bapak, mohon maaf, Bapak Hasan, untuk di bidang sarana dan prasarana di SMP Negeri 3 itu, untuk yang membuat Bapak masih menjadi suatu PR atau pekerjaan rumah yang kira-kira Bapak jumpai, Bapak temukan sehingga Bapak ada kesulitan dalam memberikan suatu keputusan adalah pada saat Bapak menangani, menjumpai untuk bidang sarana prasarana yang bagaimana? Sewaktu di musim penghujan itu Pak Haji, itu kalau sanitasinya tidak dibersihkan begitu, karena kita lingkungan sekolah, maka kita harapkan kondisi sekolahan itu bersih, sehat, dan lain sebagainya. Maka tapi hal itu merupakan satu hal yang perlu diselesaikan dengan secepatnya, karena sebentar lagi pun juga kita akan kedatangan musim hujan, maka sanitasi ini yang ada di sekitar sekolah kita perlu kita bersihkan dan kita apa itu namanya mempersiapkan biar tidak muncul jentik-jentik nyamuk yang ada sehingga tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap guru maupun terhadap siswa yang ada, sehingga kita berharap sanitasi itu untuk dibersihkan dari petugas yang ada atau penjaga. Namun terkadang penjaganya itu nyun sewu, ya semakin banyak pekerjaannya mungkin agak lupa atau bagaimana. Saya kira misalnya itu kalau kita pertegas, kalau kita keluarkan nanti bagaimana satu sisi beliau juga punya keluarga kan. Dan itu sudah kita lakukan konfirmasi beberapa kali untuk ditindaklanjuti, namun sampai saat ini belum bisa terrealisasikan, sehingga perlu adanya satu komunikasi aktif lagi yang selanjutnya. Nah, untuk itu kami melakukan komunikasi rutin dan komunikasi aktif agar si penjaga ini nanti bisa melakukan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pembersihan saluran atau sanitasi yang ada di sekitar sekolah kita. Kan tetapi kalau ini memang nanti tidak bisa dilakukan semaksimal mungkin, Nun sewu, kami pun juga nanti akan memanggil secara baik-baik dan memberikan satu pengarahan atau bimbingan yang mengarah ke sana, agar apa, sekolah kita itu saat ini sudah dikenal di tingkat nasional itu sebagai sekolah penggerak. Maka dari itu kita pun juga harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya dalam hal kebersihan lingkungan sekolah. Itu Pak Haji, saya kira jawaban dari kami. Terima kasih. Monggo dilanjut. Suatu wawancara yang sangat luar biasa, Bapak Hasan ini. Beliau selain ganteng, pintar, beliau hebat juga. Jadi Terima kasih. beliau dalam memberikan suatu keputusan tentu beliau memperhatikan beberapa aspek, antara lain adalah aspek-aspek nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi Bapak Hasan sangat luar biasa. Bapak Hasan dalam mensikapi suatu kondisi permasalahan di sekolah kita dalam bidang sarana prasarana, di mana Bapak sudah mengidentifikasi kira-kira titik kesulitan kendalanya di hal yang bagaimana. Bapak sudah mengidentifikasi, kemudian Bapak juga sudah memberikan suatu pertimbangan, dan Bapak juga sudah memberikan suatu keputusan yang sangat-sangat bijaksana. Bapak, kami sangat mengucapkan terima kasih Bapak sebagai Bapak Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana di Sekolah Penggerak, yaitu SMP Negeri 3 Gedung.
Bapak Hasan, kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Bapak, kami mohon maaf sudah merepotkan Bapak dalam aktivitas Bapak keseharian. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita komunikasikan dalam wawancara bermanfaat bagi kami Bapak. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita mengadakan musyawarah dengan Ibu Kepala Sekolah, dan nanti kita sampaikan permasalahan yang ada, nanti arahan bimbingan dari beliau. Terima kasih. Sangat luar biasa. Jadi Bapak Hasan tetap senantiasa mengedepankan kolaborasi dan elaborasi, di mana kita secara koneksivitas antar stakeholder, antar pimpinan di lembaga SMP Negeri 3 Gubuk bisa terjalin dengan baik dan bisa mengalir dengan baik dengan komunikasi-komunikasi yang baik, sehingga bisa memberikan keputusan-keputusan yang sangat baik dan bijak. Terima kasih Bapak Hasan. Semoga SMP Negeri 3 Gubuk senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah untuk warga sekolah SMP Negeri 3 Gubuk semuanya. Demikian Bapak Hasan wawancara untuk sore hari ini dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin telah selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, saya Aji Imawan dari unit kerja SMP Negeri 3 Gubuk, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Saya akan melaksanakan tugas wawancara dengan beliau, Ibu Harmani, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gubuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Haji. Ibu, siang hari ini Ibu sehat-sehat mawon Ibu? Alhamdulillah yang sehat. Alhamdulillah. Sehat baik Ibu, semangat Ibu. Semangat, tetap semangat. Alhamdulillah. Beliau adalah Ibu Harmani, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gubuk, dan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 akan melaksanakan tugas untuk wawancara. Mohon maaf Ibu, kami mengganggu waktu Ibu dalam beraktivitas dengan memberikan waktu kepada kami untuk melaksanakan kegiatan wawancara Ibu. Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah, tentu Ibu sudah sangat-sangat luar biasa. Ibu dalam memimpin satuan unit kerja, Ibu sudah banyak kali dan sudah banyak tahun. Nah, di situ Ibu prestasi yang sampun ditorehkan, yang sudah Ibu berikan yang terbaik untuk sekolah-sekolah di mana Ibu ditugaskan. Ibu dalam hal ini pencapaian Ibu yang sudah sangat baik prestasi Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah dalam mengelola sekolahan untuk kegiatan pembelajaran yang maksimal, kemudian penataan dan pengelolaan infrastruktur sekolah yang sangat baik Ibu sudah Ibu terapkan dan Ibu sudah Ibu laksanakan di beberapa unit kerja di mana Ibu dipentugaskan. Kemudian Ibu juga memimpin dalam pengelolaan untuk sarana dan prasarana di sekolahan Ibu. Nah, mohon maaf Ibu, kami mohon izin untuk bertanya datang Ibu Harmani. Ibu dalam sarana dan prasarana sekolah itu kan jenis pengelolaan untuk barang baik sarana dan prasarana kan banyak Ibu. Tentu Ibu sebagai Ibu Kepala Sekolah punya suatu tujuan bahwa
sarana prasarana di sekolah yang ibu tempati tentu bisa terjaga dengan baik ibu nggih. Selain terjaga dengan baik tentu dikelola dengan baik dan nantinya bisa bermanfaat dengan baik. Nah, ibu sebagai ibu kepala sekolah yang ibu jumpai dikala ibu menangani untuk bidang sarana dan prasarana, kira-kira kendala yang apa yang ibu rasakan atau yang ibu jumpai dikala ibu memonitoring, mengevaluasi berkaitan sarana prasarana di sekolah ibu? Terima kasih Pak Haji. Pertanyaannya menohok ini. Jadi pengalaman atau memang tanggung jawab kami dalam pengelolaan sarana prasarana dimulai dari awal. Kita itu sarana prasarana untuk mulai pengadaan mulai pengadaan itu kita lihat dulu dari tujuan. Ketika kita mau diarahkan tujuan sekolah itu mau kemana, melalui visi misi dan sebagainya, kan tentunya butuh sarana prasarana untuk menunjang agar visi tersebut tercapai. Kemudian yang berikutnya, kendala yang kadang kami hadapi itu adalah bersifat manusia atau istilahnya adalah sumber daya manusia itu sendiri. Tidak semua, misalkan kayak di lab komputer yang mau pakai siapa gitu. Misalkan yang pakai itu lab komputer kan guru TIK. Di komputer kami kebetulan misalkan ruangnya kan tidak banyak, tapi yang menggunakan kan banyak. Ada yang istilahnya ada beberapa yang mungkin tidak bisa menggunakan atau apa gitu. Nah, di situ harus melibatkan pengelola labnya. Nah, kalau pengelola labnya juga dalam kesibukan tertentu, juga mengajar. Nah, yang ini kadang-kadang human error-nya muncul. Jadi salah apa ya? Salah pemakaian atau salah penggunaan. Ibu Harmani, ibu sangat baik sekali ibu dalam menyampaikan untuk pemaparan tentang kendala-kendala sarana prasarana sekolah yang sudah berjalan dan sudah ibu lalui, dan ibu sudah menyampaikan dari tahapan identifikasi di mana sarana prasarana yang cenderung bermasalah atau terkendala, dan Ibu Harmani selaku ibu kepala sekolah juga sudah memberikan satu analisa tentang identifikasi masalah berkaitan sarana dan prasarana, sehingga berdasarkan identifikasi masalah tadi ibu timbul analisa dan ibu memberikan tentunya keputusan yang baik yang tentunya berdampak untuk pengelolaan sarana dan prasarana sekolah berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik. Nah, ibu yang ibu rasakan, ibu tentu ada dan menjumpai ibu barangkali salah satu di antara kendala-kendala di hal sarana dan prasarana atau di bidang sarana dan prasarana yang ibu barangkali mohon maaf merasakan agak berat, dan ibu memerlukan waktu untuk menelaah dulu, untuk mempertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan atau memberikan keputusan. Nah, kira-kira dari Ibu Harmani di sarana prasarana yang di bagian mana Ibu yang menurut Ibu yang Ibu rasakan agak berat dan memang memerlukan waktu Ibu dalam nantinya Ibu memberikan keputusan begitu Ibu? Untuk sarana-sarana yang memang dibutuhkan, yang istilahnya munculkan kendala ya Pak ya, agak berat itu adalah ketika pengadaan barang sudah bisa, tetapi dalam perawatannya itu yang sangat susah. Jadi pengadaannya itu bisa, kita sudah berusaha untuk dari pos-pos tertentu kita sudah mengerjakan. Tapi ketika perawatan, artinya perawat
oh ya pemakaiannya ini seperti ini, nanti harus ada time-nya, ada apa istilahnya, ada batasan-batasan khusus pada alat-alat tersebut. Itu kadang-kala trader ya tidak tercover. Kemudian juga termasuk alat-alat yang memang harus kembali ditempatkan pada semula, kadang-kadang ditempatkan yang tidak pada tempatnya. Ini yang sering terjadi lah. Ini karena memang kita orang banyak nih, jadi orang banyak yang kadang-kadang bapak ibu guru ada yang kesusu mau pindah dan sebagainya, ada koneksi nesek kan gitu ya. Ternyata ada kelupaan dan sebagainya. Ini yang nanti lah akhirnya ketika pengelolaan termasuk di administrasi, andaikan mungkin ini ada cita-cita. Jadi kita pengelolaan barang yang seperti barang yang dipinjam ke mana ini nanti dikelola dengan administrasi yang baik. Jadi ketika misalkan pinjam barang, maka itu ada dokumentasi peminjaman. Nanti mau dipakai berapa jam, nanti kembali dari harus ada tanda tangannya. Kemudian nanti ketika akan dipinjam yang lain yang sudah siap ada di sini gitu. Jadi kita membutuhkan suatu tempat khusus untuk penyimpanan dan istilahnya administrasi barang-barang tersebut. Sementara ini yang kita hadapi bahwa untuk tempat penyimpanan ini belum maksimal. Sehingga kalau penyimpanan belum maksimal termasuk juga administrasi yang belum maksimal. Kadang-kala misalkan bapak ibu udah pinjam hari ini misalkan mau dipakai, nanti jam sekian mau dipakai lagi itu tidak dikembalikan dulu, sehingga ada kendala dari teman yang lain yang mau pakai yang susah karena kita belum bisa fasilitasi secara semuanya. Itu kadang-kala yang paling susah seperti itu. Jadi antara peminjaman dengan administrasinya yang harus kembali, yang untuk biar terjadi perawatan yang baik, ini sering jadi kendala. Nah, kami dari harapan saya akan kita gunakan dengan pengelolaan yang seperti itu. Nanti secara perlahan Bapak Ibu kita beri wawasan tujuannya seperti ini dan sebagainya gitu. Saya yakin ketika kita penyampaian dari awal itu sudah diberikan tujuan, kemudian nanti langkahnya seperti ini, kita orang dewasa mesti bisa menerima, sehingga dengan kita kekompakan bersama agar ini juga untuk fasilitasnya Bapak Ibu semua, maka nanti akan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya cenderung mari kita dengan gagasan-gagasan ini kita komunikasikan dengan yang lainnya, komunikasikan dengan Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru ada gambaran, oh ternyata harusnya seperti ini karena tujuannya seperti ini gitu. Yang sering terjadi itu karena perawatannya itu tadi, perawatan mungkin kita sikapi dengan yang istilahnya apa ya, ditempatkan dalam pengelolaan yang satu, kemudian juga adanya administrasi yang memang jalan dengan baik. Gitu. Insya Allah akan lebih baik nanti. Alhamdulillah sudah sangat tampak dan terang sekali yang Ibu Harmani sampaikan, yang sudah Ibu paparkan dengan baik dan sangat runut, di mana Ibu dalam kendala-kendala, masalah-masalah untuk bidang sarana dan prasarana, identifikasinya di bagian yang mana, kemudian untuk tindak lanjut atau rumusan tentang solusi-solusi supaya kendala-kendala dalam hal bidang sarana dan prasarana bisa terurai dengan baik dan nantinya terawat dengan baik, sudah Ibu sampaikan semua. Ibu ini sudah di penghujung wawancara Ibu, kami selaku calon guru penggerak Ibu, kami mohon masukan dari Ibu bahwa kami sebagai calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak nantinya ke depan bisa mengemban amanah sebagai guru penggerak yang nantinya bagian dari agen perubahan paradigma untuk perubahan kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka serta implementasi untuk kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpusat kepada peserta didik. Mohon masukan dari Ibu Harmani. Aduh, ini masukannya gimana nih? Ya, sedikit saya sebagai kebetulan juga
kegiatan-kegiatan di penggerak saya juga mengikuti gitu. Dari panjenengan yang kebetulan ini adalah sudah notabene adalah masuk di sekolah di guru penggerak. Yang namanya guru penggerak itu kan guru yang dapat menggerakkan, guru yang berubah, gerak itu ada perubahan dari titik acuan, itu kalau fisika gitu. Maka titik acuannya apa? Berubah. Nah, ketika perubahan maka saya berharap dari Bapak Ibu penggerak ini yang sudah mendapatkan kucuran air hujan. Air hujannya apa? Ada langsung dipegang oleh Kemendikbudristek untuk digembleng untuk menjadi pilot dari Bapak Ibu guru yang lain dari untuk kurikulum penggerak. Maka saya berharap untuk teman-teman termasuk Pak Haji ini kan sebagai guru penggerak nih, calon guru penggerak, insya Allah nanti tetap menjadi guru penggerak, harapan kami. Maka pergunakan kesempatan ini, panjenengan serap segala macam ilmu, pengetahuan, pemahaman tentang kurikulum Merdeka, sehingga panjenengan menjadi guru penggerak yang hebat, yang bisa istilahnya panjenengan bisa menunjukkan jati diri ini saya adalah istilahnya jebolan dari guru penggerak. Nah, disitulah maka panjenengan memberikan contoh, menjadikan contoh. Bagaimana proses pembelajaran yang di kurikulum penggerak, yang intinya paling tidak salah satunya adalah pembelajaran diferensiasi, ada istilahnya bagaimana menghindarkan dari bullying dan sebagainya ya. Itu panjenengan terapkan. Lurus sesuai dengan arahan yang petunjuk dari kurikulum penggerak itu kayak apa kan gitu ya. Nah, di saat sudah panjenengan ini maka panjenengan bisa melihat ketika panjenengan sudah jalan, sudah paham betul, sudah tahu, jadi arah sudah terarah, maka panjenengan melebar. Panjenengan bergerak kemana? Bergerak untuk membentuk komunitas belajar. Komunitas belajar dengan yang lainnya, panjenengan nanti merekrut, mengajak baik dari sisi isi atau konten dari materi panjenengan sampai bagaimana untuk pembelajaran, proses ataupun model ataupun yang lainnya, metodenya kayak apa, panjenengan bisa. Intinya bahwa pada kegiatan ini panjenengan akan lebih baik dibanding panjenengan tidak berubah. Intinya seperti itu. Jadi monggo dengan lingkupnya komunitas belajar kita tarik mulai dari semapel, kemudian satu lingkup di dekat meja panjenengan, lanjutnya adalah satu sekolah, berikutnya lagi satu MGMP dan sebagainya. Itu seperti itu harapan saya dengan adanya piloting panjenengan khususnya sebagai penggerak nih, ini bisa mengajak mencapai dari cita-cita kurikulum penggerak ini bisa menyebar untuk bahwa semua sekolah bisa membawa adanya perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Gitu. Terima kasih Ibu, luar biasa masukan, arahan, bimbingan dari Ibu Harmani, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gubuk, yang mana beliau adalah Ibu Kepala Sekolah Penggerak di SMP Negeri 3 Gubuk. Beliau masuk sebagai Ibu Kepala Sekolah Penggerak di program sekolah penggerak atau PSP 1 untuk jenjang SMP di Kabupaten Grobogan. Ibu, terima kasih atas masukan, atas waktu yang sudah diberikan, dan kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan datang Ibu Harmani, dipun iringi dengan langkah-langkah kebermanfaatan dan keberkahan kagum Ibu dan pendidikan pada umumnya. Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.